Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini umat manusia sedang menghadapi ujian besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang diuji dengan ekonominya, ada di antara mereka yang sedang menghadapi ujian penyakit, dan ada di antara mereka yang sedang menghadapi ujian yang lain-lain. Kita sebagai orang yang beriman mesti yakin bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita, baik itu berupa kesenangan atau kesusahan, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian untuk kita semua. Di dalam surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan apa-apa yang ada di antara kematian dan kehidupan tujuannya satu, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya aku telah menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini sebagai perhiasan. Tujuannya juga sama, untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Jadi orang yang dikatakan sukses, orang yang dikatakan berjaya dalam ujian tersebut adalah orang yang mampu istiqomah tetap dalam keadaan baik, istiqomah tetap dalam keadaan taat kepada Allah. Itulah orang yang sukses. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa orang yang mampu istiqomah tetap berada dalam posisi yang baik, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah orang-orang yang telah mendapatkan kesuksesan besar, kesuksesan agung. Bukan orang yang sembuh dari penyakitnya, bukan orang yang terentas dari kemiskinan, tetapi orang yang mampu istiqomah dalam keadaan apa saja. Dia tetap dalam posisi yang baik, istiqomah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Dialah orang yang sukses dengan kesuksesan yang besar. Maka khatib di dalam khutbah Jumatnya senantiasa menyampaikan wasiat takwa, supaya setiap orang sadar bagaimana pentingnya takwa kepada Allah dalam segala suasana dan keadaan. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan.
Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dalam keadaan apapun, di mana kalian berada. Diperintahkan kita untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Dan susulilah keburukan itu dengan kebaikan. Ketika kita melihat keburukan, susuli dengan kebaikan. Tamhuha, maka keburukan itu akan terhapus dengan sendirinya. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Wasiat takwa senantiasa disampaikan oleh khatib dalam khutbah Jumatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Senantiasa umat ini dibimbing supaya ingat, supaya sadar, supaya takwa kepada Allah. Karena takwa merupakan solusi. Karena takwa merupakan kepribadian yang unggul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran adalah takwa kepada Allah. Istiqomah adalah takwa kepada Allah. Rasa malu adalah takwa kepada Allah. Ikhlas adalah takwa kepada Allah. Sabar adalah takwa kepada Allah. Sangka baik adalah takwa kepada Allah. Takut kepada Allah juga merupakan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ketakwaan kepada Allah, maka dia berperan besar untuk menyelesaikan permasalahan dunia ini. Baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk manusia yang ada di sekitarnya. Ketakwaan dia akan berperan besar untuk menyelesaikan masalah. Karena seseorang yang takwa kepada Allah akan mengundang rahmat Allah dan mengusir azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan jalan keluar untuknya. Jalan keluar diberikan oleh Allah, didatangkan oleh Allah asbab ketakwaan dia kepada Allah. Dan Allah akan datangkan untuknya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jalan keluar yang datang dari Allah sangat mudah. Karena kemudahan tersebut digandengkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain. Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah, Allah jadikan segala urusannya jadi mudah. Jalan keluar yang mudah, bukan jalan keluar yang sulit. Banyak orang mendapatkan jalan keluar tapi dengan keadaan yang sulit, menderita, repot. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan dalam dua ayat tersebut, Allah berikan jalan keluar dengan mudah, dengan baik, dengan tenang, tanpa merepotkan banyak orang. Inilah kualitas kepribadian takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat itu kekeringan cukup panjang melanda negeri Mesir, sehingga kebiasaan masyarakat Mesir sebelum datangnya Islam, mereka mengorbankan wanita cantik dengan pakaian mewah sebagai tumbal untuk mengalirkan sungai Nil pada saat itu. Kebiasaan ini mereka lakukan. Dan ketika datang Islam, gubernur Mesir menerima laporan dari rakyatnya bahwa mereka akan melakukan ritual konyol tersebut. Akhirnya Amr bin As radhiyallahu anhu mengirim laporan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah pada saat itu berada di Madinah Munawwarah. Maka dengan ketakwaan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat keadaan masyarakat seperti itu, dia menulis surat yang cukup singkat
Surat ditujukan bukan kepada Amr bin As, bukan kepada masyarakat Mesir, tapi surat dari Amirul Mukminin langsung ditujukan kepada Sungai Nil. Min Amirul Mukminin Umar bin Khattab ila Nahrin Nil. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Sungai Nil. Apa tulisan Umar kepada Sungai Nil? In kunta tajri min kibalika fala tajri. Wahai Sungai Nil, andaikan kamu itu mengalir dengan kehendak kamu, maka tidak perlu kau mengalir dan aku tidak butuh denganmu. Wa in kunta tajri min kibalillah fa as'alullahul azim ayyujrika. Tapi kalau kamu wahai sungai mengalir dengan kehendak Allah, maka aku minta kepada Allah supaya Allah perintahkan kamu untuk mengalirkan air. Maka sepucuk surat dari manusia takwa dibawa dan dikirim langsung kepada Sungai Nil. Amr bin As radhiyallahu anhu terpaksa membuka surat tersebut, dan ketika dibuka heran, ternyata surat itu bukan ditujukan kepadanya tapi ditujukan langsung kepada Sungai Nil. Karena itu merupakan amanah dari Amirul Mukminin, maka disampaikan surat tersebut kepada Sungai Nil. Ketika dicelupkan surat tersebut, dilemparkan surat tersebut, subhanallah, dengan kudratullah, esok harinya air sungai itu mulai naik sampai 16 hasta, dan sampai hari ini sungai tersebut tidak kering lagi. Itulah kualitas takwa yang dimiliki oleh seseorang yang dengan ketakwaan tersebut mampu menyelesaikan masalah. Kalau masalah dunia belum bisa selesai dengan ketakwaan kita, bagaimana ketakwaan kita mampu menyelesaikan masalah akhirat yang besar? Kalau ibadah kita belum mampu menyelesaikan permasalahan kita di dunia ini, sholat kita, doa kita belum mampu menyelesaikan masalah di dunia, bagaimana ibadah itu akan menyelesaikan masalah di kubur, di mahsyar, di sirat, di mizan yang jauh lebih besar dan lebih lama dibandingkan peristiwa-peristiwa yang kita hadapi di dunia ini. Maka ketakwaan seseorang ini sangat perlu. Bagi orang yang takwa tidak akan ada sesuatu yang sulit untuknya. Nabi SAW pernah bercerita bagaimana 3 orang yang masuk ke dalam gua pada saat hujan, ternyata tergelinding batu besar dari atas dan menutup pintu gua tersebut. Mereka tidak mampu keluar dengan cara apapun. Tidak ada komunikasi seperti hari ini yang bisa dilakukan. Maka mereka yakin bahwa amalan ketakwaan yang bisa menyelesaikan masalah. Satu persatu berdoa kepada Allah dengan tawassul melalui amal yang pernah mereka lakukan. Yang satu karena dia punya ketaatan kepada kedua orang tuanya. Yang satu dia pernah melepaskan maksiat walaupun kemaksiatan itu sudah ada di depan matanya. Yang satu keikhlasan dia memberikan upah kepada pekerjanya. Satu persatu minta kepada Allah, doa kepada Allah melalui tawassul bil a'mal. Akhirnya pintu gua tersebut terbuka dan mereka terselamat dari kesulitan yang besar. Peristiwa-peristiwa tersebut diceritakan oleh Nabi, dan ini bukan dongeng, bukan cerita khayalan. Lalu apakah mungkin peristiwa itu terjadi pada kita? Apakah mungkin doa kita didengarkan sebagaimana Allah mendengarkan doa mereka? Apakah mungkin Allah tolong kita sebagaimana Allah tolong mereka? Mungkin. Karena Allah yang dimiliki mereka sama dengan Allah yang kita miliki. Andaikan seluruh manusia di dunia ini berdoa, minta sesuatu kepada Allah secara bersamaan dengan permintaan yang berbeda-beda, dan semua diberikan oleh Allah, tetap khazanah Allah tidak berkurang sedikit pun, karena Allah punya segala-galanya dan mampu berbuat apa saja. Apalagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang selalu dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Suatu hari ketika Nabi SAW duduk-duduk dengan para sahabatnya,
tiba-tiba Nabi berkata, "Ashtaku bi ikhwani." Aku rindu dengan saudara-saudaraku, kata Nabi. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, "Alasna bi ikhwanika ya Rasulullah?" Apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, "La bal antum ashabi." Bukan, kamu adalah sahabatku, kata Nabi. Aku rindu dengan saudara-saudaraku. Apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Bukan, kamu adalah sahabat-sahabatku. Wa man ihwanuka ya Rasulullah? Lalu siapa saudaramu itu ya Rasulullah yang engkau rindukan ya Rasulullah? Alladzina lam yarawni wa amana bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang belum pernah melihat aku, tapi dia beriman kepada aku. Dia menjalankan sunnahku. Itulah saudara-saudaraku yang aku rindukan. Kita belum pernah melihat wajah Nabi SAW yang mulia. Kita belum pernah mendengar suara Nabi secara langsung. Kita tidak pernah melihat mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi yang ada pada diri beliau. Tapi kita beriman kepada Nabi. Kita lakukan sunnah-sunnah Nabi. Maka insya Allah ketika kita istiqomah lakukan hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan kita kekasih Allah. Allah akan jadikan kita orang yang takwa. La yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu fakuntu yadahu alladhi yubtishu bihi wa 'aynahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu alladhi yahtu ilayhi wa idza sa'alani fa'utiyannahu wa idza ista'adani fa'u'idannahu. Ketika hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi, selalu istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahku sampai aku putuskan dia menjadi kekasihku, kata Allah. Ketika orang itu istiqomah, jalan yang lurus, tidak menyakiti orang, tidak buat masalah dalam hidupnya, dia jujur, dia amanah, dia adil, dia tekun, dia istiqomah, subhanallah, dia jalankan sunnah-sunnah Nabi karena dia orang Islam, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan jadikan dia kekasih Allah. Allah akan jadikan dia kekasih Allah. Dan ketika dia jadi kekasih Allah, doanya dikabulkan oleh Allah, permintaannya diberikan oleh Allah. Ketika dia megang sesuatu, Allah bimbing tangannya. Ketika dia melangkahkan kakinya, Allah bimbing kakinya. Dia melihat sesuatu dengan pandangan Allah, dia mendengar sesuatu dengan pendengaran Allah. Kenapa? Karena dia adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bisa didapati oleh setiap orang. Ini bisa didapati oleh kita semua. Jadikan diri kita asbab untuk terselesainya masalah kita. Masalah diri kita, masalah keluarga kita, masalah kampung kita, masalah masyarakat kita, masalah negeri kita, dan masalah umat manusia di dunia ini. Bagaimana kita jadikan diri kita sarana untuk mengundang rahmat Allah dan menolak adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ihfadillah yahfadka. Jagalah perintah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah perintah Allah, wahai hambaku, maka Allah akan menjaga kamu. Ittaqillah tajid lahu tujahaka. Takwalah kalian kepada Allah. Takwalah kalian kepada Allah, maka hidupmu akan selalu dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah. Kenapa? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersama orang-orang yang takwa dan akan selalu bersama orang-orang yang berbuat baik. Insya Allah. Ketika kita berusaha menjadikan diri kita takwa kepada Allah, dan ketika kita berusaha menjadikan keluarga kita takwa kepada Allah, masyarakat kita takwa kepada Allah, maka insya Allah dengan ketakwaan tersebut kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala akan angkat permasalahan baik dalam kehidupan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, dan umat manusia di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman kathiran kathira. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإن فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشمامة الأعداء وسوء القضاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء ومختلفة السيوف والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أجل وأتم وأهم وأكبر. أقم الصلاة.